Jejak budaya, ruang di mana kita menelusuri tradisi yang hidup di tengah masyarakat, lalu melihat bagaimana ia beradaptasi dan menemukan tempatnya di panggung dunia. Bersama saya, Nashwa Alfani. Masih lestari. Yang ini namanya pacu jalur. Tradisi pacu jalur adalah lomba mendayung khas Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Keunikannya adalah perahu yang dipakai lomba merupakan kayu gelondongan alias kayu utuh tanpa sambungan. Kayu inilah yang disebut jalur oleh masyarakat setempat. Dalam satu jalur berisi 50 hingga 60 orang. Untuk melestarikannya, setiap tahun digelar acara pacu jalur. Sempat vakum selama pandemi tahun 2022 ini, lomba kembali digelar. Kali ini di tepian Narosa, Sungai Kuansing, Riau. Selain wujud perahunya yang unik, cara mengkoordinasikan puluhan peserta juga jadi tantangan. Di tiap perahu ada pembagian tugas. Ada anak pacu yang tugasnya jadi tukang concang alias komandan pemberi aba-aba. Ada juga tukang pinggang alias juru mudi. Dan tukang onjai yang memberi irama di bagian kemudi dengan cara menggoyang-goyangkan badan. Yang tak kalah seru ada tukang tari yang membantu tukang onjai dalam memberi tekanan yang seimbang agar jalur dapat berjungkat-jungkit secara teratur dan berirama. Pemenang pacu jalur tidak ditentukan oleh jumlah atau kekuatan pendayung. Kemenangan ditentukan dari kayu yang dijadikan jalur serta kemampuan pawang dalam mengendalikan jalur. Inilah pacu jalur dari sungai tradisi ke panggung global berkat aura kami. Pacu jalur, tradisi balap perahu panjang khas Kuantan Singingi, Riau. Selama berabad-abad masih menjadi identitas budaya lokal yang syarat simbol solidaritas, kebersamaan, dan kearifan masyarakat setempat. Lagu ritmis, perahu kayu panjang yang ditumpangi puluhan pendayung, serta peran penari di depan perahu atau tukang tari, semuanya menyimpan nilai yang menjadi nyawa tradisi ini. Tahun ini, pacu jalur mendunia, bukan hanya karena keindahan tradisi, tetapi juga berkat fenomena viral media sosial yang dikenal sebagai tren aura parmi. Video seorang bocah berusia 11 tahun, Ryan Adadika, menari di ujung jalur dengan gerakan tenang dan percaya diri, diiringi lagu Young, Black, and Rich yang cepat di TikTok dan platform global ini. Fenomena ini membawa perhatian internasional, mulai dari klub sepak bola Paris Saint-Germain, atlet F1 seperti Alex Albon, sampai selebritas dunia yang menirukan gerakannya. Respon gubernur dan pemerintah setempat pun positif. Mereka melihat popularitas ini sebagai tanda bahwa nilai-nilai budaya telah menembus generasi muda dan menjadi daya tarik universal. Gibran Rakebuming Raka meminta agar pacu jalur yang merupakan warisan budaya agar terus dijaga. Selain itu, pacu jalur bukan sekedar olahraga, melainkan cerminan semangat gotong royong, solidaritas, serta daya tahan masyarakat Riau. Kita senang sekali lagi tariannya sudah viral, sudah mendunia. Harapannya ke depan bisa kita rawat terus ya, warisan kebudayaan ini. Kita jaga semua, kita jaga kebersihannya, kita perbaiki dari tahun ke tahun biar bisa mengundang lebih banyak wisatawan lagi. Tadi saya lihat banyak dubes-dubes juga yang ikut menyaksikan. Bahkan, Menteri Kebudayaan mengusulkan undangan pemain internasional dan pengajuan pacu jalur ke UNESCO agar bisa diakui secara global. Tradisi pacu jalur Kabupaten Kuantan Singingi akan diusulkan atau didaftarkan ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Di mana pengusulan ini menjadi prioritas karena seiring dengan viralnya tradisi pacu jalur tradisional Kabupaten Kuantan Singingi hingga di kancah internasional. Dan pemirsa, sebelumnya pada tahun 2014 di mana pacu jalur ini juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
membawa manfaat ekonomi langsung karena festival pacu jalur yang masuk kalender karisma event Nusantara atau KEP ditutup di Kemenparekraf dan diperkirakan bisa mendatangkan wisatawan luar biasa banyaknya dengan dampak ekonomi yang signifikan. Kini, pacu jalur bukan hanya identitas budaya Riau, ia telah menjadi ikon yang menyentuh panggung dunia, terlahir kembali dalam wujud yang segar dan relevan di era digital. Dan ini yang paling menjadi perhatian, aksi lincah tukang tari yang asyik berjoget di atas haluan. Kreativitas Aura Farming mempertegas bahwa tradisi yang hidup dahulu dan tetap bersih justru lebih kuat mengikat hati banyak orang. Jika suatu saat tradisi ini berhenti berkembang dan hanya menjadi pajangan, maka warisan apa yang akan menyambung peradaban kita di esok hari? Saya Nisha Fani, pamit undur diri, sampai jumpa di jejak budaya berikutnya.